Sang istri ditemukan tewas saat dibawa ke puskesmas sementara sang suami tidak sadarkan diri dan dalam kondisi kritis langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari visum luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh suami istri ini. Peristiwa terjadi di sebuah penginapan di kawasan objek wisata Danau di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dua korban ditemukan di kamar mandi penginapan. Ada dugaan korban keracunan gas dari pemanas air mandi. Tetapi untuk memastikan penyebab pasti, polisi membutuhkan penyelidikan lebih mendalam. Karena ditemukan di kamar mandi tersebut, kedua pasangan suami istri dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian langsung membawa ke puskesmas Alahan Panjang. Dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jadi kesimpulan dari visum luar yang dari puskesmas tadi menyampaikan. Lalu apakah sudah diketahui penyebab suami istri yang sedang bulan madu di sebuah penginapan justru malah berujung petaka? Kita berbincang dengan Kapolsek Lembah Gumanti AKP Barata Rahmat Sukarsi. Pak Barata, selamat petang. Selamat petang, Pak. Ya. Pak Barata, apakah benar penyebab istri dan suami tewas ataupun istri tewas dan suami dalam kondisi kritis saat bermalam di sebuah penginapan karena keracunan gas dari pemanas air mandi? Pak Barata. Ya, terima kasih, Pak. Jadi perlu kami sampaikan untuk si korban sendiri, kita belum bisa memastikan apakah yang bersangkutan kematiannya disebabkan oleh keracunan gas. Karena sampai saat sekarang kita belum bisa memastikan belum mendapat keterangan dari pihak medis ya tentang penyebab kematian yang bersangkutan. Namun dari visum luar dari keterangan dokter Puskesmas Alahan Panjang menerangkan bahwa yang bersangkutan saat dievakuasi ke Puskesmas Alahan Panjang itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa, yang istrinya. Kemudian terhadap suaminya itu masih dalam keadaan kritis dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Adi Arosuka, Kabupaten Solok. Demikian. Oke, artinya sang istri meninggal dunia dan sang suami dalam kondisi kritis saat ditemukan. Tetapi bisa dijelaskan kembali Pak Barata, seperti apa kronologi awal ketika sepasang suami istri ini ditemukan di sebuah penginapan? Iya, terima kasih. Jadi sekira hari Kamis, sekira pukul 07.15 WIB. Jadi petugas dari pihak pengelola dari penginapan itu mau mengantarkan sarapan pagi ke kamar yang bersangkutan. Namun setelah ditunggu lama, menjawab dari dalam bahwa ya kami sedang mandi, nanti saja itu. Jadi setelah ditunggu 20 menit kemudian baru terdengar suara air dari dalam penginapan. Kemudian yang bersangkutan dari pihak pengelola ini pergi ke tempat kamar lain untuk mengantarkan sarapan. Kemudian tidak berselang lama datang lagi petugas yang baru untuk mengantarkan sarapan ke kamar nomor 2 tadi, tempat yang bersangkutan menginap. Namun juga tidak ada sahutan, tidak bisa komunikasinya terputus. Namun setelah itu dari pihak pengelola ini meminta supaya pintu dibuka paksa. Kemudian setelah dibuka paksa, dilihat pasang suami istri ini tidak ada di ruang utama. Kemudian dilihat ke kamar mandi, di kamar mandi baru ditemukan suami dari si korban ini dalam keadaan tergeletak di kamar mandi, tidak sadarkan diri. Sementara istrinya juga tergeletak di kamar mandi di belakang pintu masuk ke kamar mandi, juga dalam keadaan sadar diri. Kemudian dari pihak pengelola memberikan bantuan pertolongan pertama berupa oksigen. Namun kondisi korban tidak membaik, kemudian dirujuk ke Puskesmas Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti. Demikian. Oke, Pak Barata, saya ingin konfirmasi lagi. Apakah artinya ketika pertama kali pengelola ingin mengantarkan makanan, apakah di awal sempat ada jawaban atau memang dari awal tidak ada jawaban? Iya, dari yang pertama tadi, sekira pukul
15 tadi, si pihak pengelola yang mau mengantar makan sarapan tadi juga ada dapat informasi. Ya, sebentar kami mandi dulu. Artinya ada Kemudian jawaban ya Pak ya pertama Pak? ada Oke. yang pertama ada. Kemudian dia masih menunggu di luar, tapi sudah lebih kurang 20 menit. Terdengarlah suara air dari dalam. Oh, berarti memang ada orang di dalam. Kemudian yang bersangkutan ini pihak pengelola pergi ke kamar lain untuk mengantar sarapan juga. Oke. Kemudian setelah beberapa lama kemudian datang lagi petugas yang baru ingin mengantar lagi ke kamar tersebut, ya. Dan di situ tidak ada jawaban ya Pak? Di situ setelah digedor pintu tidak ada jawaban, barulah merasa curiga, kemudian minta izin kepada temannya supaya melakukan membuka secara paksa pintu tersebut. Baik. Ya. Polisi setelah melakukan olah TKP, apa hasilnya Pak? Dan siapa saja pihak yang sudah diperiksa? Oh ya, jadi sesaat setelah kami dapat informasi dari pihak Puskesmas Nagari Alang Panjang, tentunya kami selalu langsung berkomunikasi dengan pihak Polres Solok, di mana kami meminta bantuan dari satu unit identifikasi untuk melakukan olah TKP. Ya, kemudian tentunya kami terhadap para pihak pengelola atau saksi yang mengetahui pertama awal kejadian di TKP itu, tentu sudah kita melakukan interogasi awal untuk meminta keterangan gitu. Itu. Oke, apakah betul tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Pak? Oh ya, terima kasih. Jadi kami sudah koordinasi dengan pihak Puskesmas Nagari Alang Panjang. Dari pihak kedokteran menyampaikan kepada kita bahwa kondisi korban yang istrinya ini di saat sudah datang di Puskesmas Alang Panjang sudah keadaan tidak bernyawa. Kemudian dari tanda-tanda fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jadi kesimpulan untuk visum luar bahwa korban sampai di Puskesmas Alang Panjang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Kemudian tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Demikian. Oke, untuk di penginapan sendiri apakah mungkin ada tanda-tanda kerusakan misalnya di pintu atau di tempat-tempat lainnya, Pak? Ya. Jadi untuk olah TKP intinya itu tim yang datang ya, tim olah TKP. Sampai saat sekarang kita belum bisa memastikan apakah dari kesimpulan dari olah TKP tersebut. Baik, terima kasih Kapolsek Lembah Gumanti, AKP Barata Rahmat Sukarsi atas informasinya dan telah bergabung bersama dengan Kompas Petang. Ya, terima kasih Pak. Ya, selamat sore. Kita beralih ke informasi lain, polisi menyita mobil rental yang digunakan pelaku pembunuhan karyawati minimarket di Purwakarta, Jawa Barat. Mobil rental ini digunakan pelaku Herianto untuk membuang mayat korban ke Sungai Citarum Jatiluhur, Purwakarta. Mobil disita sebagai barang bukti kasus pembunuhan karyawati minimarket yang merupakan bawahan Herianto. Mobil minibus ini dirental Herianto dari seorang warga. Kini mobil itu berada di Polres Purwakarta. Sementara kondisi rumah Herianto di Kampung Pasir di Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, di Kampung Pasir Roa, Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta yang jadi lokasi pembunuhan dan perkosaan sepi pasca dipasangi garis polisi. Istri dan anak Herianto juga mengungsi ke rumah orang tuanya pasca peristiwa pembunuhan. Pak Heri itu pengen pinjam uang tapi nggak mau di TF gitu kan, pengennya dianterin langsung. Ada 2 handphone sama 1 unit motor. Kalau emas kan udah saya jual. Uangnya itu ada di tas. Seorang karyawati minimarket berusia 21 tahun tewas diduga dibunuh atasannya. Ibu korban mengungkap, sebelum kejadian, korban pernah bercerita soal atasannya Herianto yang ingin meminjam uang. Sang atasan inilah yang belakangan ditangkap karena membunuh korban. Pak Heri itu
pengen pinjam uang tapi nggak mau di TF gitu kan, pengennya dianterin langsung gitu. Makanya Dina itu diundang ke rumahnya. Jadi kemarin pengakuan si pelaku ini kan katanya Dina ini curhat Bu soal Informasi yang dikumpulkan polisi menyebut korban dibunuh di rumah terduga pelaku di Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat pada hari Minggu saat istri pelaku sedang berada di luar rumah. Usai ditangkap, Herianto mengaku tak hanya membunuh, tapi juga memperkosa dan mengambil barang korban seperti perhiasan, motor, dan handphone. Ada 2 handphone sama 1 unit motor. Kalau emas kan udah saya jual. Oke. Uangnya itu ada di tas. Terus macam baju apa? Apa ketemu di kosan? Jaket apa? Taruh di Jaket kosan saya bawa dimasukin pakai, Pak. Kalau baju saya masukin ke tas terus pakai. Alu cerita macam-macam lah, udah nggak usah lah, tunggu dulu lah ya. Kita sudah tahu semua. Betul. Saya udah capek, Pak. Polisi bergerak cepat menyelidiki kasus ini, termasuk mengetahui apakah ada unsur pembunuhan berencana, sebab jasad korban dibuang ke Sungai Citarum setelah sebelumnya dibawa dengan mobil rental. Polisi menyebut ada 2 orang yang membantu Herianto. Pembuangan ini pun dilakukan bersama dengan teman-temannya, yang mana temannya ini masih dalam proses pendalaman untuk mengetahui apakah yang bersangkutan ada unsur kesengajaan atau ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan terjadinya peristiwa yang sedang kita dalam proses penyidikan. Polisi masih terus memeriksa pelaku, sementara 2 orang lain yang diduga ikut membantu aksi kejahatan ini masih berstatus sebagai saksi. Tim Liputan, Kompas TV. Melawan Irak, pemain timnas diminta untuk tidak melihat lagi kekalahan melawan Arab Saudi. Pemain depan timnas Ole Romani yang dimainkan sejak awal bakal jadi andalan mencetak gol ke gawang Irak. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.